Hi guys, it's me, Lily, and welcome to our first podcast of Himatepa, Puding. Halo semuanya, ini merupakan podcast pertama dan perdana setelah sekian lama podcast ini vakum dan gak mengunggah sebuah konten. Akhirnya podcast ini kembali hadir dengan suasana yang baru, di tahun yang baru dan kondisi yang baru seperti saat ini yaitu pandemi. Tapi demi kalian semua nih, demi para kalian KMTP yang rela banget buat nungguin kabar dari podcast ini lagi, sampai ada yang request melalui DM serta questions box menanyakan kabar mengenai podcast ini, kita rela dan berusaha banget buat ngadain podcast ini lagi. And finally, here we are. Yay! Untuk episode pertama ini, aku akan ngajak kalian nih membahas mengenai seputar kehidupan organisasi. Di sini kita bakalan membahas tentang organisasi itu gimana sih? Dan mungkin buat kalian semua yang lagi dengerin podcast ini, terutama para maba atau adik-adik yang belum pernah atau cuma sekedar tahu basicnya organisasi itu gimana, kita akan bahas lebih lanjut dan lebih dalam lagi seperti apa bedanya organisasi di tingkat sekolah maupun di perguruan tinggi, dan seberapa penting sih sebenarnya mengikuti organisasi itu. Secara banyak banget nih yang bilang kalau ikut organisasi itu penting untuk melatih skill, terutama dalam hal soft skill. Entah gimana cara membangun suatu relasi, kerjasama, melatih kepemimpinan, mengasah time management, atau melatih komunikasi dengan orang-orang sekitar. Dan ada juga yang bilang kalau ikut organisasi itu bikin capek lah, gak bisa kumpul bareng teman-teman. Bahkan ketika hangout aja nih, kita masih mikir tugas-tugas dan bawa tugas kemana-mana. Pokoknya ada aja deh stigma dari masyarakat mengenai suatu organisasi. Tapi nggak mungkin dong kita nggak dapat manfaat atau benefit dalam mengikuti organisasi. Nah, di sini aku bahasnya nggak mungkin cuma sendirian aja dong pastinya. Di sini aku mengundang orang yang spesial, tapi bukan nasi goreng pakai telur mata sapi, ntar batal puasanya. Melainkan seorang yang aktif banget di organisasi. Udah famous lah katakanlah, ketika kita sebut namanya aja tuh, orang tuh udah pada terpesona denger namanya. Dan langsung aja aku persilahkan kepada Mas Adip Pradipta. Selamat siang Mas Adip. Halo, selamat siang. Iya, halo selamat siang. Gimana nih kabarnya Mas? Ya, alhamdulillah baik. Sebelumnya makasih juga ya udah ngundang aku di sini. Ya mungkin perkenalan dulu ya. Boleh. Buat yang belum tahu, ya namaku Adip, mahasiswa semester 4 Teknologi Pangan UPN Veteran Jawa Timur. Dengan senang hati juga Mas Adip udah mau bergabung di Puding episode pertama ini. Spesial banget tuh diundang di episode pertama lagi. Mantep nggak? Mantep banget. Lagi sibuk-sibuk apa nih di bulan puasa? Berpuasa. Ya, kemarin habis pemilu di tingkat universitas di UPN. Okay. Kebetulan aku diamanai jadi delegasi FT buat ngisi di KPU kayak gitu. Mantap banget tuh masuk, keren banget. Oke, gimana nih Mas sebagai seorang yang aktif nih di ruang lingkup perorganisasian? Kita mau tahu dong pendapat atau point of view dari seorang Mas Adip mengenai organisasi itu apa sih? Dan bisa nih sebutin contoh organisasi itu apa aja? Kan ada nih pasti perbedaan organisasi di tingkat sekolah maupun di tingkat perguruan tinggi. Gimana tuh Mas? Monggo boleh dijawab? Pengertian organisasi secara umum ya seperti yang semua orang tahu, organisasi itu sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan kolektif atau tujuan bersama. Perbedaan antara organisasi di universitas sama di SMA adalah ketika di universitas, Ormawa atau organisasi mahasiswa itu sistemnya adalah sistem study of government. Jadi kita di sini seperti miniatur sebuah negara gitu. Contoh ya di organisasi yang tak ikutin sama teman-teman di sini juga ikutin, Himatepa, itu kita jadi miniatur negara dalam artian kayak gini. Ada Kahima di sini Mas Haris itu kalau di negara ya anggap aja ketuanya presiden, terus ada wakilnya, wakil presiden, terus ada kabinet. Nah, kan kurang lebih sama. Kabinet kalau di negara diisi oleh menteri, kalau di Himatepa kabinet kita diisi oleh departemen. Ada 5 departemen saat ini kayak gitu. Juga ketika beda itu juga sih terkait profesionalitas sama tingkat pengerjaan dalam suatu acara. Ketika di SMA dulu mungkin sedikit banyak masih ada bantuan guru atau mungkin dana itu kita benar-benar ya mudah ketika meminta ke
guru atau ke sekolah. Tapi ketika di kampus kita benar-benar sendiri, nggak ada dampingan khusus dari dosen. Ya kita pasti ada lah, kita minta tolong ke dosen sedikit banyak, tapi ya kita nggak ada tuntutan di situ. Apakah ngajak dosen atau minta tolong dosen, kita nggak ada tuntutan. Kita di sini berdiri sendiri, mandiri, bekerja untuk KM, untuk keluarga mahasiswa lebih luas, kayak gitu sih. Berarti secara pemikiran lebih dewasa ya kalau dalam organisasi di perguruan tinggi itu ya. Kalau misalnya di sekolah mungkin masih kayak basicnya aja, gimana cara melatih kepemimpinan lah, cara mengatur-ngaturnya itu basicnya ada di sekolah gitu ya. Ya benar-benar. Terus juga ada satu lagi, biasanya kalau di sekolah ya, di SMA itu masih ada apa istilahnya, kadang masih ada senioritas. Oh iya, benar banget itu, iya. Dalam artian gini, biasanya yang jadi BPH atau badan pengurus harian pasti anak kelas 11 atau 12. Anak kelas 10 pasti jadi anggota, kayak gitu. Nah, kalau di kampus ini beda. Kita benar-benar profesional. Ketika ada maba pun dianggap udah pantas, entah pantas dalam pemikiran sama skill bakat dan lain-lain. Kalau mau jadi kahima atau mungkin mau jadi kepala departemen BPH, kita terbuka secara umum gitu loh. Nggak ada istilahnya harus semester 3 ke atas yang boleh jadi BPH atau kahima. Kita nggak ada sih kayak gitu. Itu sih asiknya di kampus. Ya lebih rata gitu ya, keseluruhan tuh, nggak ada senior. Ya benar sekali. Pro kontra nih mengenai penting nggak sih sebenarnya organisasi itu. Secara nih ya, banyak yang bilang kalau misal organisasi itu cuma buang-buang waktu aja, kayak cuman sekedar kumpul-kumpul, dan nggak semua orang yang nggak ikut organisasi itu nggak bisa buat ngasah soft skill. Sedangkan di sisi lain ada juga yang bilang kalau organisasi itu penting buat tambah relasi, pertemanan, terus dengan organisasi kita juga udah bisa baca kondisi situasi dalam suatu circle. Gimana tuh menurut Mas Adib? Apa ya? Ya ini sih yang biasanya salah kaprah orang-orang ketika berstigma tentang organisasi atau berpandangan tentang organisasi. Kalau aku pribadi ya, semuanya tak kembaliin ke individu yang ikut serta dalam sebuah organisasi. Contohnya gini, ini pasti kalimat promosi umum ya, ketika mau ikut organisasi, ketika ngajak orang ikut organisasi, pasti bilangnya enak ikut organisasi, nambah relasi, nambah pengalaman, terus yes dan lain-lain, kalimat-kalimat promosi kayak gitu. Nah, sedangkan realitanya banyak teman-temanku yang ikut organisasi di periode yang sama aku, di waktu yang sama aku, tapi dari segi relasi dan pengalaman ya biasa-biasa aja. Nah, kalau menurutku pribadi, semuanya dikembalikan ke individunya masing-masing. Dalam artian, organisasi itu wadahnya. Organisasi itu wadah yang memfasilitasi. Tapi yang menggerakkan atau yang bergerak ke sana kemari, itu tetap anggotanya, tetap partisipannya. Nah, ya kebetulan aja aku orangnya suka sana kemari itu tadi. Jadi aku nyoba. Ketika ada kesempatan buat aku kenal teman-teman di fakultas, aku ikut, aku bantu. Kalau periode lalu Mas Miracle kahimanya, aku bantu Mas Ekel. Kalau periode sekarang Mas Haris, itu aku bantu, aku ikut, aku support kayak gitu. Terus ketika di UNIF juga, aku juga ikut. Terus ketika ada banyak hal, ikutin aja nantinya. Nah, itu yang bisa bikin nambah pengalaman, nambah relasi. Nggak cuma ketika sibuk ketika nyinggung 1-2 pihak, ketika sibuk di himpunan aja. Ya benar, himpunan itu tempat berproses utama. Ya dari awal sekali itu kita dirangkulnya di hima. Ada saatnya ambil kesempatan ke fakultas, ke universitas, kayak gitu. Ya supaya apa? Supaya kalimat promosi ini tadi benar-benar kalian dapat gitu loh. Orang-orang bilangnya ikut organisasi dapat relasi, tapi ketika kalian di himpunan aja, ketika kalian di himpunannya pun cuma sebagai partisipan yang pasif, ya kapan dapat relasi kan kayak gitu. Benar. Kalau kalian nggak nyoba kenalan sama orang luar atau mungkin sama
pihak dosen lah, paling gampang pihak dosen ketika kalian menjadikan mereka pemateri kayak gitu kan juga istilahnya jadi disebut relasi. Tapi kalau kalian jadi anggota yang manut pematerinya siapa, dosen A, Luis Hubungono, aku prima jadi ya kapan dapat relasinya, kapan dapat pengalamannya kayak gitu sih. Iya. Jadi balik ke individunya masing-masing. Iya. Terus ini nih, buat pertanyaan selanjutnya, pendapat Mas Adip dalam ikut organisasi itu apa kita harus prepare dan punya skill nih buat masuk dalam suatu organisasi? Itu tuh banyak yang ditanyain tuh kayak, aku nggak mau ikut organisasi nih karena aku belum punya skill apa-apa, aku belum prepare nih, belum ini. Itu tuh gimana tuh menurut Mas Adip tuh? Gimana ya? Sedikit banyak bener sih. Soalnya ketika mau ikut sesuatu pasti harus nyiapin dulu kan basicnya. Mau pergi kemana pasti siapin bekal dulu. Yeah. Kayak gitu. Itu sedikit banyak benar. Tapi nggak 100% benar. Yang penting sih kalau aku pribadi ya, yang penting itu rasa penasaran dan mau mencoba. Dan nggak takut mencoba lebih tepatnya. Contoh ya, aku sendiri di mana ya? Di KPU yang baru-baru ini tak laksanakan. Di KPU kemarin aku juga ada bakat, nggak ada pengalaman sebelumnya tentang pemilihan kayak gitu, tapi ya kebetulan aja aku dimintain tolong diamanai di situ. Terus ya itu tadi aku untuk mencoba sama pengen membuktikan promosi dari senior yang bilang organisasi nambah ini itu tadi. Jadinya ya wis tak lakuin aja. Belajar sambil berjalan. Iya, benar. Gitu. Belajar sambil berjalan. Baik buruknya lanjutin aja deh, kan soalnya kita kan ke depannya juga nggak tahu kan, namanya juga mencoba, pasti kan ada baik ada buruknya, pokoknya semuanya telan aja deh. Itu kayak kalau buat aku tuh kayak sebagai apa ya, bermanfaat lah, berguna banget buat nanti ke depannya, kayak udah tahu gimana kondisi ini karena kan udah pernah ngerasain tuh pahit buruknya kan juga gitu loh. Organisasi itu nggak sepenuhnya harus atau tempat orang-orang yang udah pro. Ya. Kayak gitu. Contohnya aku mau ngambil di ART Himatepa kalau nggak salah, itu aku agak lupa diksinya kayak gimana. Intinya Himatepa itu sebuah wahana, sebutnya itu wahana. Nah, sebuah wahana ya itu kan nggak cuma wahana itu, ya wahana. Media mewadahi. Bukan sebuah alat gitu loh. Iya, benar. Organisasi itu bukan cuma sebuah alat, tapi wahana. Kita juga senang-senang di situ. Kita juga harus senang dan mau mencoba banyak hal gitu. Nggak cuma sebuah, istilahnya kalau disebutnya cuma sebuah alat kan otomatis berarti ketika nggak ada alat itu atau mungkin alat itu nggak berjalan ya udah nggak bisa, ya udah. Tapi disebutnya itu wahana gitu. Terus juga kayak udah nggak masa kampanye kan ya ini. Ya kemarin kalau aku sedikit buka itu sama, kalau nggak salah visinya paslon 01 Mas Miracle itu ya udah nggak masa kampanye kan ya, jadi nggak apa-apa sebutkan ya. Nggak apa-apa, boleh. Ya itu terkait yang universitas itu sebuah laboratorium. Nah aku suka pengibaratan kayak gitu. Jadi ketika organisasi itu disebut sebuah laboratorium, berarti kan di situ tempat untuk mencoba, tempat untuk berkreasi kayak gitu. Nggak cuma tempat untuk istilahnya bertugas saja atau mungkin kerja aja, tapi kita di situ dibebaskan untuk mengkreasikan apa yang ada di pikiran kita. Kita pengen mungkin bikin acara atau mungkin bikin penelitian tentang sesuatu. Ya udah jalanin aja. Gagal berhasil kan urusan belakang, namanya juga dari awal pendidikan kan kalau laboratorium kan tempatnya untuk berhasil, tapi ya emang nggak bisa 100% coba-coba aja sih kalau di organisasi. Harus tetap ada sedikit banyak bekal yang udah harus kita miliki sebelum daftar. Tapi tetap jangan pernah takut mencoba sih. Oke. Nah ini BTW kan Mas Adip ini udah ikut organisasi dari SMA atau SMP ya? Atau dari bayi? Enggak, bercanda, maaf. Enggak dari bayi. Dari SMA atau SMP? Dari SMA. Oh, dari SMA. Terus pernah jadi ketua OSIS nggak sih kalau nggak salah? Iya.
Iya, alhamdulillah pernah Aduh, OSIS. famous tuh pasti, aduh. Karena udah pengalaman banget kan, ya udah sampai jadi ketua OSIS, pasti banyak juga kan pertimbangan ketika mengikuti organisasi kan ya. Boleh nih diceritain apa aja tuh pertimbangan yang harus bener-bener mateng dipikirin ketika berencana ikut organisasi, atau mungkin ngasih saran dan tips nih ketika ingin join di sebuah organisasi. Istilahnya kayak organisasi 101 kali ini ya. Kayak apa aja sih yang perlu dipertimbangin gitu, sama tips saran dari Mas Adib nih. Apa ya? Yang pertama dari pengertian organisasi tadi. Organisasi kumpulan orang kerja bersama mencapai tujuan bersama. Yang pertama pasti harus tahu tujuan bersamanya. Harus tahu tujuan bersamanya. Tujuan organisasi ini apa? Ketika kamu mau daftar, anggap aja di Matepa. Tujuan dari Matepa, bla bla bla. Ketika kamu nggak tahu itu, ataupun kamu nggak sepakat dengan itu, ya yang pertama pasti jangan join. Iya. Ya kan itu logika dasar sih. Itu logika dasar. Kalau kamu nggak sepakat, kamu nggak tahu bahkan, ya jangan coba-coba join. Karena ya balik lagi, memang organisasi tempat belajar, tapi bukan belajarnya bukan yang main-main aja gitu loh kan ya. Ya kayak gitu. Newbie banget gitu loh, kayak pasti udah pernah lah pengalaman dikit-dikit gitu. Ya kayak gitu. Pertama pasti terkait tujuan. Terus kedua orang-orang yang ada di dalam organisasi ini atau partisipan yang lain. Pastikan lingkungan di partisipan ini bukan ya ini secara umum aja sih, jangan orang-orang yang isinya orang-orang toksik kayak gitu. Itu pasti ya semua udah paham kan ya kenapa kok ketika toksik jangan dimasukin. Aku kok negatif gitu ya. Udah lanjut. Apalagi terus ya balik yang itu tadi, jangan takut buat mencoba ketika masuk organisasi. Yang pertama pasti seleksi dulu organisasinya sesuai atau enggak, terus kedua lingkungannya sesuai atau enggak, ketiga kalau udah sesuai semuanya, sesuaikan diri sendiri selanjutnya, yaitu jangan takut buat belajar, jangan takut untuk mencoba, terus ambil setiap kesempatan, terus juga tiap kalimat promosi dari cutting atau dari senior terkait organisasi bisa nambah apapun itu, cari. Nah, itu sih, itu yang biasanya orang-orang kurang hasil dari organisasinya. Itu udah masuk terus stuck aja. Aku jadi staff atau mungkin kadep dari departemen ini, ya udah aku kerja di situ terus. Akhirnya nggak ada perkembangan secara khusus gitu. Tapi coba cari yang diomongkan cutting ini tadi, nambah pengalaman yang kayak gimana sih yang bisa tak dapat di organisasi. Cari, kalau nggak bisa nyari sendiri, kejar orang yang udah pernah cari cutting yang dulu. Misal Mbak Lili ini staff di Humet ya. Coba cari orang yang pernah di Humet, atau kalau periode sebelumnya namanya Kominfo atau apapun itu, kejar orangnya, tanyain dari Kominfo ini bisa dapat apa sih, bisa dapat pengalaman apa, relasinya bisa siapa aja, kayak gitu. Lebih menelusuri lagi ya sebelum-sebelumnya. Nah, benar sekali. Terus ya kayak gitu, bercari, udah tahu orangnya, udah tahu ceritanya, ya coba dilakuin. Gitu aja sih, secara umum aja kalau dari aku. Terus ini Mas, aku tuh punya pengalaman kan ketika aku berorganisasi di SMA. Itu aku mikirkan kalau organisasi itu kan perlu adaptasi nih. Terus nyoba kan akhirnya masuk ke organisasi di SMA itu. Ketika aku udah masuk, ternyata aku nggak cocok dengan ketika aku adaptasi itu nggak cocok dengan lingkungan organisasi itu. Gimana cara Mas Adib ngatasi ketidakcocokan dalam adaptasi itu di suatu organisasi?
atau memilih untuk keluar atau tetap mempertahankan karena udah masuk kan, udah dalam juga, mau nggak mau harus tanggung jawab atas itu tuh gimana? Pertama itu sih rasa tanggung jawab itu tadi keren. Dalam artian ya pasti harus tanggung jawab. Itu apa ya? Kamu ketika masuk ada seleksinya, dipilih, kamu diberi tanggung jawab. Ya udah lakuin tanggung jawab itu. Apapun kondisinya, ya nggak apapun kondisinya juga sih. Ya lakukan sebisamu. Benar. Kait tanggung jawab yang udah diberikan kayak gitu. Terus apa yang harus dilakuin ya? Kalau aku sih cari circle. Oh iya. Kalau circle-nya udah kebentuk duluan gimana ya? Wah ya itu sih. Ya, cara paling umum paling gampang sih cari circle. Cari orang yang cocok. Circle nggak harus nggak harus banyak orang. Mungkin 1-2 orang yang sepaham sama kamu, ya bisa disebut circle juga. Kayak gitu. Cari circle orang yang cocok, orang yang sepaham, sepemikiran, yang bikin nyaman. Kayak gitu sih. Ya, tapi kalau emang akhirnya udah mentok gak cocok, ya tetap sih aku gak menyarankan untuk meninggal sih, gak boleh. Iya, gak boleh, tanggung jawab, ingat. Mantep banget. Tanggung jawab. Mantep banget pesan aku berasa diberi nasihat gitu, kayak wow, sama ketos dari SMA gitu. Kalau boleh tahu juga nih, apa sih secret recipe atau rahasia nih caranya Mas Adip buat bagi waktu nih antara sekolah, terus organisasi, atau kegiatan lainnya kayak main sama teman-teman, terus hangout sama keluarga, itu gimana tuh? Buat newbie juga kan susah buat ngatur kayak gitu, apalagi rasa takut juga nih sebelum masuk dalam organisasi. Gimana tuh Mas? Waduh. Kayaknya salah orang buat salah pertanyaan dan salah orang ini. Salah, ya udah kalau jawab aja dah. Ya apa ya? Aku pribadi sih dalam bagi waktu hitungannya ambiar juga sih. Kesulitan sih. Iya. Nggak apa-apa, point of view-nya aja ya. Iya. Kalau apa ya? Cara bagi waktu ya mungkin secara umum pasti lakukan sesuai porsinya. Dalam artian ketika kamu lagi jadi mahasiswa yang berkuliah, ya wis fokus di kuliahmu itu tadi, kerjakan tugas, terus ikut kelas, kuis dan lain-lain. Tapi ketika kamu jadi di organisasi ya sama, harus fokus di organisasinya itu dulu. Mungkin ketika kamu sedang rapat, ya udah pikirin rapat itu dulu. Ketika kamu dalam suatu acara, pikirin acara itu dulu. Nanti ketika break baru buka ya dunia perkuliahan itu tadi. Ada tugas apa, kayak gitu. Ya gitu. Ya, kayak gitu udah. Negesi sekali ya. Ya mungkin itu sih kalau aku pribadi ya. Cara paling efektif ya balik ke circle. Oh gitu. Soalnya gini, iya, kalau bisa circle itu jangan cuma anak organisasi semua, tapi circle itu isinya teman-teman yang beragam. Ya, ada yang fokus organisasi, ada yang pintar di akademik, ada yang paket lengkap. Jadi ketika ngurus acara organisasi gitu, terus ya wis tinggal tanyain di grup loh, info tugas siapa kayak gitu kan. Manfaatin bukan manfaatin gimana, cuman kan kerjasama lah ya, maksudnya kan ya, TikTok lah. Oke. Ini banyak banget juga yang penasaran nih, ikut organisasi tuh suka dukanya apa. Terus kan biasanya tuh ada yang ikut organisasi tapi kerjanya sambat mulu tuh kan. Udah kayak curhat Mama Dede, sambat mulu ceritanya tuh. Suka dukanya apa sih dalam mengikuti organisasi tuh Mas? Sama nyelesain permasalahan dalam organisasi nih, antara individu dengan individu atau apa? Sukanya ya mungkin kalau aku pribadi ya, aku malah suka istilahnya ngendas.
atau teman-teman yang itu tadi sambat itu tadi ya. Iya. Malah apa ya? Ya itu loh asiknya organisasi itu di situ. Iya. Asiknya organisasi tuh ya ngendas pusing mikirin proker, mikirin acara, mikirin Macem-macem dah ya. urusan iya. Ya itu asiknya di situ. Asiknya di situ ya. Asiknya di situ. Ya sense-nya itu adanya di situ gitu. Kalau ikut organisasi tapi Rasain tuh nggak ada pikiran pusing mikirin organisasi ya lapo loh. Itu kayak bukan organisasi itu kayak apa ya, kosong banget lah itu kayak udah ciri khas gak sih? Nah ya sama kayak kuliah pusing tugas apa istilahnya melean ngerjain tugas itu kan ya itu vibes-nya kuliah. Kalau nggak mau kayak gitu ya nggak usah kuliah. Kalau gitu aja sedikit aja sambat ya. Kalau banyak sambat nggak masalah. Kalau cuma dikit aja udah sambat ya pokoknya intinya kalau aku pribadi gitu. Aku malah suka bagian ngedasnya, suka bagian pusingnya. Ya terasa organisasi ya vibes-nya di situ. Nggak cuma masuk diem-diem seneng-seneng ketawa-ketawa ya cangkruk aja Kalau aku tuh sukanya gitu. Apa ya? Ngejak temen ngendas tau gak sih? Kayak misal tuh temen nih gak ngapa-ngapain, aku sambat gitu. Gak mau aku sambat sendiri tuh, aku perlu kamu ikut sambat, kamu harus merasakan gitu rasanya tuh. Gitu. Terus iya sih, asik sih gitu itu. Iya, bener, bikin temen pusing. Iya bener kan? Ini Mas, ada gak sih kesan-pesan buat pendengar nih, buat yang dengerin podcast ini, terutama para adik-adik maba-maba yang baru, yang bentar lagi bakal join ke kehidupan, nanti kalau ikut organisasi, pesannya apa buat adik-adik gitu? Oke, apa ya? Yang pertama, organisasi itu sesuatu yang asik, sesuatu yang bagiku spesial juga. Jadi, apa ya? Jangan takut, jangan nggak ikut atau nggak nyoba pengalaman di organisasi gitu. Terus ketika nantinya mau berorganisasi juga berorganisasi dengan bijak. Dalam artian di kampus ini kan apa ya? Kadang banyak stigma negatif tentang organisasi di kampus. Nah, ketika kalian tahu nantinya ya jaga aja. Dalam artian organisasi kalian nantinya dicap jelek, tapi ketika kalian nggak ngelakuin atau kalian bisa membuktikan sebaliknya, ya pede aja, tetap aja jalan aja, join aja, ikut aja kayak gitu. Terus apalagi ya? Ya mungkin yang mau tak tekankan sih, pertama jangan takut mencoba. Terus yang kedua cari yang dipromosikan oleh cutting kalian. Iya. Itu sih. Udah. Oh iya. Nah, Mbak Lili sendiri gimana? Udah dapat apa dari organisasi? Banyak banget sih. Relasi. Iya pasti jelas relasi, terus pengalaman, cerita-cerita dari cutting-cutting kayak kesan-pesannya mereka tuh gimana. Dan menurut aku ikut organisasi tuh bisa jadi cerminan diri sih. Maksudnya ketika kita nggak sadar kita punya kekurangan pas masuk organisasi itu kan kita bisa kayak misal nih aku join organisasi terus ternyata di suatu organisasi tuh ada yang nggak suka dengan sikap aku atau dengan apa yang aku lakuin, berarti itu kan aku punya kekurangan atas hal itu tapi aku nggak sadar kan. Dan menurut aku tuh baik banget sih buat evaluasi diri ke depannya, kayak memahami kekurangan dan kelebihan diri masing-masing. Nggak cuma kelebihan aja sih yang harus banggain, kayak aku ternyata punya ini, aku bisa komunikasi dengan ini, tapi kita nggak sadar tentang kekurangan kita di diri kita sendiri, kayak gitu sih kalau aku. Nah itu loh asiknya kalau kumpul sama banyak orang. Iya. Akhirnya itu tadi bisa evaluasi diri sendiri. Iya. Tapi ya tetap sih jangan terlalu terbawa suasana. Mungkin banyak omongan negatif terus akhirnya ikutan kepikiran terus insecure dan lain sebagainya. Iya. Biasanya cewek ya insecure ya kayak gitu ya. Nah, cewek. Oh iya, gak kerasa nih Mas, dari tadi kita tuh kan udah asik-asik cerita nih mengenai organisasi, terus point of view masing-masing dari aku, dari Mas Adip mengenai organisasi, dan pengalaman masing-masing dari kehidupan organisasi, istilahnya
podcast kali ini tuh kayak lebih ke review mungkin ya, dan sekarang itu udah waktunya closing nih. Sedih banget gak bisa cerita-cerita lagi. Ntar kapan-kapan kita ketemu ya Mas, mau cerita-cerita lagi. Oke, siap. Iya, asik banget bisa bincang-bincang bareng Mas Adip kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast dari kami mengenai organisasi. Dan terima kasih juga kepada Mas Adip yang udah bersedia hadir. And if you enjoy with this podcast, please support our podcast, Puding of Himatepa, and share it with all of your friends. Dan kalau kalian mau ceritain pengalaman organisasi yang kalian pernah alami, kalian juga bisa banget masukin komen kalian di IG @himatepa_upn, karena podcast ini juga bakalan di-up melalui platform IGTV Instagram. Dan semoga podcast ini bermanfaat ya buat kalian semua. And I'll see you next time with another podcast of Himatepa. Thank you. Thank you Mas Adip. Oke, makasih sama